bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Oke, jadi di konten kali ini saya mau membagikan tutorial bagaimana cara merakit sebuah PSU simetris, atau kita bakalan review tuntas tentang PSU simetris yang saya rakit seperti ini. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, yang belum dukung channel ini terus channel dengan cara subscribe, like, comment, dan share, dan klik tombol loncengnya biar kalian ketinggalan video-video terbaru dari channel ini, biar channel ini bisa berkembang dan saya tambah semangat untuk membuat konten ya. Oke, kali ini ada sebuah PSU simetris menggunakan trafo 1 ampere CT 9 volt ya. Ini simetris bukan non simetris. Kalau non simetris itu cuma ada positif dan ground. Kalau yang simetris itu ada positif, negatif, dan ground ya. Jadi ini untuk trafonya saya menggunakan trafo 1 ampere ini. Menggunakan 1 ampere untuk CT yang paling tinggi itu 12 volt, dan ini saya masih menggunakan 9 volt CT ya. Terus ini ada dioda, ini dioda sisir yang saya gunakan itu menggunakan dioda sisir 5 ampere ya. Ini kalau kalian pemula seperti saya itu kalian lebih mudah itu menggunakan dioda sisir biar lebih simple ya, karena di dioda sisir itu kan ada lambangnya, ini ada lambangnya, ini kalian bisa melihatnya ya. Ini ada gelombangnya, terus ada positif negatif. Nah, jadi yang ada gelombangnya itu nyambung ke trafo, terus yang ada lambangnya positif negatif itu ke elko. Terus di sini untuk penurun tegangan saya menggunakan dioda Zener 15 volt kalau nggak salah, kalau nggak 15 volt 12 volt. Ini dirangkai seperti ini. Jadi dioda Zenernya ada 2 karena ini simetris. Terus di sini saya menggunakan LED kecil ini digunakan untuk LED indikator saja ya, biar tahu kalau PSU ini sudah bekerja. Ini saya menggunakan lampu LED kecil yang berwarna merah. Terus ini ada resistor 1K untuk menghambat biar ini biar lampunya itu tidak putus ya. Terus ini ada elko. Ini elko kalau kalian menggunakan 12 volt CT itu saran saya kalian menggunakan yang ukurannya itu seperti ini ya. Ini kan untuk ukurannya 35 volt 2500 mikro. Ini untuk yang saya gunakan. Ini kalau kalian menggunakan 12 volt kalian bisa menggunakan yang saya gunakan ini. Jadi untuk volt ini elko itu jangan sampai mendekati ini ya. Jangan sampai mendekati voltnya yang di trafo. Jadi kalau kalian di trafo kalian untuk tegangannya itu 12, itu di elko itu harus di atasnya 12 biar aman ya. Nanti kalau mendekati 12 dari trafo itu bakalan meledak ya, ini untuk elko nya. Jadi saya menggunakan elko yang di atasnya 12 ini 12. Jadi untuk perakatannya ini sangat sederhana ya untuk perakitannya. Jadi di sini ada 2 elko. Nah, kutub di sebuah elko itu ada kutub negatif dan positif. Jadi ini untuk membedakan kaki yang positif dan negatif itu yang mana, itu sangat simpel sekali ya dulur. Jadi di elko itu ada yang polos dan ada yang ada stripnya. Nah, ini ada stripnya putih. Terus di sini yang polos ya. Yang polos itu positif. Kalian bisa ingat-ingat ya. Yang polos itu positif, terus yang ada stripnya seperti ini putih itu negatif. Nah, jadi yang ada stripnya dari elko nomor 1 itu nyambung ke kaki elko yang tidak ada stripnya. Nah, ini kan ada stripnya ya. Ini ada stripnya putih, terus ini yang tidak ada stripnya putih itu kalian sambung jadikan satu atau kalian jumper terserah. Terus ini
yang elko yang gak ada stripnya alias polos itu masuk ke bagian positif dari dioda. Ini kan ada lambangnya positif, terus ini negatif ya, ini seperti ini ya. Ini lambangnya positif dari dioda, terus masuk ke kaki elko yang tidak ada stripnya. Terus yang negatif dari elko yang ada stripnya itu nyambung ke kaki dioda yang negatif seperti ini. Terus untuk CT-nya itu ngambil CT dari trafo. Nah ini CT kalian jumper atau kalian kasih kabel ke kaki yang kalian jumper tadi, yang tengah-tengah ini jadi ground seperti ini ya. Jadi sudah simetris ya. Jadi untuk tegangannya itu ada 3, jadi positif, ground, dan negatif seperti itu. Ini bisa digunakan untuk menyuplai IC seperti JRC 4558 seperti ini atau persamaannya. Jadi ini kan harus membutuhkan tegangan simetris ya. Nah di atas ini ground, terus di tengah itu positif, di bawahnya itu negatif, jadi pas sekali. Dan untuk penurun tegangan, jadi ini kan dari trafo itu kan kalau kalian menggunakan 12, kalau sudah disearahkan dengan dengan dioda dan elko itu bahkan kapasitasnya itu atau voltnya itu bakal menambah. Jadi kalau kalian digunakan untuk menyuplai seperti AC seperti ini kan itu membutuhkan tegangan 12 volt nyampe 15 volt ya. Jadi saran saya kalau kalian mau untuk menyuplai AC itu kalian bisa gunakan regulator. Nah seperti ini regulator, kalian bisa menggunakan regulator 7912 dan pasangannya 7812 atau bisa menggunakan 7815, terserah. Kalau kalian pengen nurunin tegangan ke 15 ya 15, ke 12 ya 12, seperti ini untuk regulatornya. Ini saya punya untuk regulatornya itu 79, jadi ini yang negatif ini 79 nih. Kalau yang 78 itu yang positif, yang sini ini ya. Dan kalian bisa menggunakan dioda zener seperti yang saya gunakan ini kan dioda zener kalau nggak salah 12, kalau 15 ini dioda zenernya. Ini dioda zener itu seperti dioda ini kan dioda, ada dioda ya. Ini kalau nggak salah dioda IN4007 ini kalau nggak salah ya ini. Jadi sama, tapi untuk ininya nggak sama ya. Ini hitam terus ini putih ini. Dan untuk pemasangannya ya mudah sekali ya. Jadi yang positif dari elko itu nyambung dioda zener yang ada gelangnya hitam ini yang tidak ada stripnya. Terus ujungnya dioda zener itu nyambung ke CT. Terus yang negatif dari elko yang ada stripnya itu nyambung ke dioda zener yang tidak ada stripnya seperti ini. Kalian bisa lihat ya. Maaf sekali kalau nanti untuk gambarnya kurang jelas karena untuk HP-nya HP ini ya zaman dulu bosku. Oke, jadi seperti itu ya. Dan untuk yang ujungnya ini dioda zener itu nyambung ke CT ini seperti ini. Jadi ini sudah bisa digunakan ya. Ini sudah turun untuk tegangannya. Kalau tidak menggunakan regulator atau tidak menggunakan dioda zener, nanti untuk tegangannya itu bakalan tinggi ya. Kalau kalian kasih tegangan tinggi terus untuk menyuplai ini sebuah AC seperti AC JRC 4558 atau sejenisnya, itu bakalan panas dan bakalan
hangus ya untuk IC-nya, jadi harus menggunakan regulator atau harus menggunakan penurun tegangan biar untuk tegangannya itu bisa stabil dan bisa disesuaikan untuk kebutuhan. Dan ini langsung aja kita cek ya untuk tegangannya itu mendapatkan berapa. Terus ini untuk pemasangan LED-nya itu sangat gampang sekali ya. Ini kalian bisa menggunakan dua LED, kalian bisa pasang kanan kiri untuk indikator, tapi ini saya pasang cuma satu LED saja menggunakan resistor 1K. Ini 1K, ini fungsinya untuk menghambat biar apa namanya, untuk lampunya itu tidak putus ya. Oke, langsung aja kita cek untuk tegangannya mendapatkan berapa ya ini untuk tegangannya. Oke, dan ini kita membutuhkan sebuah alat seperti multimeter digital atau multimeter analog. Kali ini kita menggunakan multimeter digital karena saya pemula ya. Ini biar mudah saja. Kalau kalian masih pemula, saran saya kalian gunakan multimeter seperti punya saya seperti ini. Dan nanti untuk skalanya, oke, jadi untuk skalanya kita rubah ke DC volt ya, karena untuk PSU ini kalau sudah melewati elko dan dioda itu sudah DC, kalau belum melewati elko dan dioda itu masih AC. Jadi masih AC itu masih di ini di trafonya. Kalau sudah melewati rangkaian PSU ini itu sudah DC volt. Jadi kita putar saja untuk selektornya itu ke DC volt. Dan ini untuk pengecekannya, kalau cuman satu elko itu di 20 bisa. Ini kalau di 2 elko itu di 200. Nanti kalau di 20 itu enggak terbaca ya di ini multimeternya. Oke, langsung aja kita nyalakan untuk PSU-nya. Jangan lupa kalau kalian rakit-rakit itu dicek dulu ya apakah sudah benar atau belum. Oke, untuk ini untuk LED indikatornya sudah menyala. Ini ya, menyala merah. Tandanya sudah menyala, sudah bekerja untuk PSU-nya. Dan kita coba untuk cek di multimeter. Oke, untuk selektornya ini di keadaan off dan kita rubah ke DC volt 20 karena kita bakalan ini ngecek untuk tegangannya itu di 1 elko. Seperti ini. Ini di 20 ya. Terus di sini ada gagangnya, ini ada positif negatif, yang merah itu positif, yang hitam itu negatif. Oke, dan kita arahkan untuk ininya ini dari multimeter, yang hitam itu ke ground atau CT, terus yang merah itu ke positif dari elko. Ini mendapatkan berapa ya ini? Nah, itu mendapatkan 12 volt. Ini satu elko ya. Satu elko itu mendapatkan 12 volt, berapa itu? 3. Ini. Terus kita cek lagi ke sebelahnya, ini elko-nya itu masih sama ya, 12 volt. Terus ini kalau kalian mau ngecek dua-duanya itu kalian harus ngerubah selektornya itu ke 200, karena kalau nggak kalian rubah ke 200 itu nggak bakalan terbaca ya di multimeter. Contohnya seperti ini. Nah, itu cuma satu saja. Nah, itu nggak terbaca ya, cuma satu. Tapi kalau kalian arahkan ke 200 DC volt itu bakalan terbaca. Nah, 26. Jadi ya ini bentar. Ya, ini benar 24. Ini untuk avonya agak soak bolo ini. Nah, ini untuk tegangannya 24 ya ini. Nah, jadi ini dua elko ini mendapatkan
24 ini seperti ini 24 ya. Jadi satu elko mendapatkan 11, ini turun 1 volt. Ini tadi itu 12, ini turun ke 11 volt seperti ini 24. Coba ini kita copot dulu ya untuk dioda senernya. Ini dioda senernya kita copot, mendapatkan berapa ya. Oke ya, ini sudah saya copot untuk dioda senernya, terus untuk lampunya sudah saya copot, tinggal kita nyalakan lagi untuk PSU nya. Ini yang tanpa menggunakan dioda sener atau penurun tegangan. Nah ini sudah saya colokkan, kita cek lagi mendapatkan berapa. Nah mendapatkan 12 ya, 12. Nah 24 ini 25. Coba kita perbesar lagi untuk tegangannya. Ini kan saya menggunakan tegangan 9 volt ini. Ini mohon maaf sekali ya kalau untuk videonya agak panjang ini. Oke, ini sudah saya rubah ke 12 volt. Oke, kita cek lagi ya mendapatkan berapa ini. Nah itu berubah ya. Nah itu yang tadinya 12 volt itu berubah menjadi 17 volt 1 elko. Terus ini sama, 1 elko mendapatkan 17 volt. Terus kita hitung ke 200 ya. Nah itu mendapatkan 3, 4, 35. Terus kita coba pasang lagi untuk diodanya. Kita pasang lagi untuk diodanya. Satu elko mendapatkan 17 ya tadi. 17 volt. Sudah. Oke, yang tidak menggunakan dioda zener mendapatkan 17 dan ini menggunakan dioda zener menjadi 15 volt. Nah, jadi ini untuk dioda zenernya ini 15 volt ya. Nih 15 volt dulur, ini untuk dioda zenernya. Nah, tadi 17 ini turun ke 15 volt. Nah, ini satu elko, satunya sama turun menjadi 15 volt. Terus kita cek keduanya. Nah menjadi 3231 ini seperti itu ya. Nih jadi mungkin cukup sekian ya untuk tutorial kali ini, atau ya kita belajar bareng untuk semacam seperti ini untuk rangkaian PSU ini. Jadi ini masih ini ya, ini masih berantakan untuk rangkaiannya, jadi ya mohon maaf ya kalau berantakan karena ya masih pemula ya dulur, kita bareng-bareng belajar di sini. Jadi seperti itu saja untuk konten kali ini. Semoga konten kali ini bisa bermanfaat karena ini untuk durasinya sudah panjang 19 menit. Jadi saya akhiri, jangan lupa kalian dukung channel ini dengan cara subscribe biar saya tambah semangat dan biar channel ini bisa berkembang ya dulur. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, ada yang kelupaan ya untuk pemasangan ini, untuk pemasangan kabel ke PLN. Ini belum saya jelaskan, ini mohon maaf sekali. Ini tadi kelupaan ya.
Nah, untuk pemasangannya sangat simpel sekali. Jadi di rumah saya itu untuk tegangannya itu kan, untuk tegangan PLN-nya itu kan 220 ya. Jadi di Elko itu kan ada bermacam pilihan. Di sini ada 0, terus ada 110, 220 dan 240. Ini disesuaikan saja ya untuk di rumah kalian, untuk listriknya itu berapa volt. Tapi kalau di Indonesia itu rata-rata itu untuk tegangan listriknya itu di 220. Jadi ini yang saya gunakan itu 0, 0 dan 220 ini. Ini input, ini input ke PLN. Ini ya, ini menggunakan 0 dan 220. Ini tadi kelupaan bola ini, maaf sekali ya. Ini di akhir video saya lanjutkan lagi ya ini. Ini untuk tegangannya 0 dan 220. Ini disesuaikan saja dari listrik kalian, berapa volt di listrik kalian. Kalau di listrik saya itu di tegangan 0 dan 220. Dan untuk pengecekannya itu mudah sekali. Ini kita membutuhkan AVO lagi. Itu di skala ini AC volt. Ini AC volt kita arahkan selektornya ke 750. Kita coba lagi, kita coba cek mendapatkan berapa ya ini di rumah saya ini untuk. Nah, itu listriknya 218 ini turun ya, ini listrik di rumah saya ini. Nah, itu 217 19 ini seperti itu ya. Oke, mohon maaf sekali, ini tadi kelupaan ya.